Yeah, I just texted Alhala if the video would be able to be seen from Pitloop, but then it seems that they cannot check that because we are not live yet. So as Yeah. long as the Zoom one is working properly, I hope it will be working the same way in Pitloop as well. Jonta, but the audio, it's not so the audio is not so clear. The audio of the video. Or is it just my connection? I couldn't hear you. I just moved to English channel now. Faith, can you just move to Bahasa channel for the moment so Okay. everyone will be able to listen to you? Okay. Jonta, I didn't hear the audio of the video, or could it be just because I was in the English channel? Can you let's try one more time. Okay. Okay, now it's good. Then if that is the case, we need to make sure that everyone will be in Bahasa channel for the first time for the video then. What do you think? Yes, yes, remind the attendees to go to the Bahasa channel for the video and return to the English channel during the conversation. Yeah, that's true. Okay, I will do that. Albert, Mbak Agustin, dan Eman semua dengar dengan baik, berfungsi dengan baik. Tadi bisa dengar videonya ya dengan baik. Tapi musiknya nggak Iya, kedengeran. dengar. Gimana Mbak? Musiknya nggak kedengeran ya tadi videonya itu. Ada sih harusnya. Ada ya. Yang pertama tidak kedengaran, pas yang terakhir kedengaran. Yang kedua ya. Oke. Mungkin karena tapi sekarang sudah di channel bahasa kan ya? Sudah. Oke. Oke, ya semoga bisa semuanya berjalan dengan baik. Soalnya kita kemarin juga ada masalah dengan interpretasi di Pitloop juga. Jadi semoga hari ini ya bisa dengan baik. Tapi kalaupun tidak ya, well, we have to make do with what we have. Jonta, we're live according to Hala. Yeah, okay. This session will be carried out in Bahasa with English translations. So if you wanted to listen to the English translations, please find the globe icon at the bottom of the your window to check to opt for your preferred language. Halo semuanya, selamat datang di sesi Summit Asia kedua hari ini dengan tema melawan reaksi negatif terhadap LGBTIQ di Indonesia Timur. Nama saya Jonta Saragi, saya adalah Program Officer Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Dan hari ini tema kita adalah melawan reaksi negatif terhadap LGBTIQ di Indonesia Timur. Indonesia merupakan negara yang beragam dengan lebih dari 270 juta penduduk, terdiri dari lebih dari sekitar 1.000 suku bangsa, memeluk 6 agama resmi yang berbeda, serta aliran kepercayaan tradisional lainnya. Kami juga berbicara dalam 700-an bahasa lokal dan hidup di sekitar 17.000 pulau yang terdapat di negara ini. Beberapa dari tradisi budaya lokal di Indonesia telah merayakan keberagaman gender dan seksualitas sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum agama-agama terstruktur seperti Islam dan Kristen masuk ke Indonesia.
Narasi konservatif yang mencoba mengabaikan tradisi tersebut saat ini sedang berkembang di banyak daerah di Indonesia, terutama di Indonesia bagian barat, yang dipromosikan oleh kelompok fundamental Islam, yang mengklaim bahwa orang-orang dengan ragam gender dan seksualitas bukan merupakan bagian dari Indonesia dan bukan merupakan identitas Indonesia, yang mengatakan bahwa identitas LGBTIQ adalah identitas asing. Sesi kita hari ini akan mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai agama konservatif sedang menyebar luas di Indonesia dan mempengaruhi bagaimana proses pengambilan keputusan dalam hal pembuatan regulasi, undang-undang yang mencoba mencerminkan nilai-nilai konservatif tersebut, yang secara langsung mengabaikan keberagaman penduduk Indonesia, budaya, serta tradisi. Sesi ini juga akan mengeksplorasi peluang-peluang apa saja yang masih kita miliki, yang kita dapat gunakan untuk melawan nilai-nilai konservatif tadi, serta bagaimana kita dapat mengakomodir hak kelompok ragam gender dan seksualitas, kelompok perempuan, masyarakat adat, serta kelompok minoritas lainnya. Terutama bagaimana nilai-nilai budaya Nusantara yang merangkul narasi keberagaman serta identitas gender dan seksualitas. Hari ini telah hadir bersama kita 3 orang pembicara yang sangat luar biasa yang sudah bekerja dalam isu ini dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mengetahui biodata mereka, teman-teman dapat melihat kepada informasi biodata yang ada di bawah jendela video teman-teman. Sebelum kita mulai diskusi kita pada siang hari ini, kita akan menonton sebuah film dokumenter pendek sekitar 7 menit yang dibuat oleh KSM di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, yang pada saat ini salah satu pembicaranya adalah mewakili dari organisasi tersebut atas dukungan Outright Action International beberapa tahun lalu, yang mengangkat tentang identitas bisu. Identitas bisu adalah salah satu kategori 5 gender yang ada di komunitas atau di budaya bisu. Jadi kita akan melihat bagaimana identitas bisu ini memiliki peran dalam sosial masyarakat bisu di Sulawesi Selatan. For your information, for the English speaking attendee, sebaiknya pindah ke channel Bahasa Indonesia dulu supaya bisa mendengarkan audio dari video yang akan kita putar selama 7 menit ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Iya nariaseng matua bisu ancur makangi abisungnya ritana uji umurku 56 tahun. Ia pewakannya itu pimpinan daripada komunitas bisu itu sendiri sebagai jabatan matua lah pimpinan. Sebagai kita kenal ada 5 gender. Di antaranya ia adalah rohani adalah laki-laki, jantan, makun adalah perempuan tulen, calale adalah laki-laki berperawakan perempuan berperawakan laki-laki, dan calabai adalah laki-laki
berperan sebagai wanita. Semua yang dimiliki 4 gender itu dimiliki oleh bisu. Syarat bisu itu ada 13. Di antaranya adalah menjadi bisu adalah panggilan jiwa, dan bisu itu bisa membaca lontaran sendiri dan memahami Bisu itu dia pikir bisu itu adalah makhluk yang berhak, makhluk yang betul-betul tidak diakui. Karena saya merasa jiwa saya terpanggil. Saya tetap bertahan. Saya sepertinya tidak ada tempat untuk di keluarga kami di masa lalu. Jadi saya kira jangan diserahkan nasibnya kepada mereka sendiri ya. Jadi harus seluruh stakeholder itu harus gotong royong bersatu bagaimana menjadikan manusia sudah setara ya, minimal setara ya, merawat keberagaman sambil mengokohkan jati diri kita. Nah itu saya kira kesetaraan, sipakat tahu, sipakat lebih saling memuliakan, dan ini harus sejak kecil ya dibangun. Harapan saya, berilah kami ruang untuk memeditasi diri sendiri, jadi untuk melaksanakan sesuatu ritual dan tradisi nenek moyang kami di masa lalu. Karena tradisi dan budaya itu adalah cerminan suatu daerah. Dan itulah yang membeda-bedakan bahwa tradisi Bugis dan tradisi di luar Bugis itu mereka mempunyai identitas masing-masing. Opa.
Lalan rewata sangian rewata tangkani matu siriku wala panampe uluku. Wala poy bajamojaku. Tabotola tewaraniku sama lalan rewata. Tekumali mama tekumali mangensara. Koroso korone tundrui papa madeka terahe sikiri pungo coda ampun. Baik. Seperti tadi sudah disampaikan juga di video, maaf kalau tadi dalam beberapa saat, ada beberapa menit teman-teman tidak bisa mendengarkan suara dari dokumenter yang kita putar, tapi semoga setidaknya dengan subtitle yang ada tadi, teman-teman bisa mendapatkan pesan dari video yang tadi kita putar barusan. Sekarang saya coba tanya kepada Eman, telah hadir bersama kita. Eman adalah ketua dari KSM. KSM adalah kelompok LGBTIQ yang ada di Sulawesi Selatan, yang merupakan organisasi bekerjasama dengan Outright, membuat proyek yang menghasilkan sebuah video dokumenter yang tadi baru saja kita putar. Eman, kalau boleh ceritakan latar belakang dari film ini, apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih Jonta. Selamat siang semua dan selamat malam bagi yang di benua Amerika, dan selamat hari HAM untuk kita semuanya. Tadi teman-teman sudah melihat sebuah film terkait bisu dengan judul Bingkai Keberagaman. Nah, dalam video tersebut dijelaskan bahwa ada 5 gender yang diakui di Sulawesi Selatan, khususnya dalam etnis Bugis. Dan itu tertuang dalam Surah Lagaligo, sebuah sastra kuno asli Indonesia. Dalam Surah Lagaligo memuat nilai-nilai demokrasi, kesetaraan gender, hingga penghormatan pada ragam gender. Pembagian dari gender itu ada laki-laki, ada perempuan, ada calabai, calalai, dan bisu. Pada masa lalu, bisu dianggap sebagai pranata spiritual yang paling vital sebagai penyambung dan penghubung antara manusia dan dewa. Bisu memiliki bahasa sendiri yang diyakini sebagai bahasa orang-orang langit. Bahkan di beberapa kerajaan, bisu dilindungi oleh raja dan diberikan amanah dalam menjaga arajang atau pusaka kerajaan. Tidak hanya bisu, calabai dan calalai juga sangat dihargai dan diperlakukan layaknya masyarakat lainnya. Tidak ada diskriminasi dan bahkan ujaran kebencian. Mereka hidup saling berdampingan dan memiliki peran dalam menjaga adat dan ritual tradisional. Sikap toleransi tersebut itu sudah tumbuh dalam prinsip kebudayaan Bugis yang dikenal dengan istilah sipakatau, yaitu memanusiakan manusia, sipakaina, saling mengingatkan, dan sipakalakbi, saling menghormati. Nah, konsep ini yang coba kami ingin kampanyekan kembali untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang ada di selatan. Ini adalah cara kami untuk meng-counter isu yang selama ini banyak sekali stigma negatif terhadap kelompok LGBT. Dari catatan 12 tahun Komunitas Yatim Makassar sepanjang tahun 2007 sampai 2019, terdapat ada 35 kasus kekerasan yang dihadapi oleh LGBT di Selatan. Dan dari tahun tersebut juga selama 12 tahun kita mendokumentasikan 361 berita, di mana dari 361 berita itu 80% untungnya negatif. Dan jika kami pilih-pilih ada sekitar 20 bentuk stigma yang muncul dalam pemberitaan tersebut. Nah, dari berita-berita tersebut ini menjadi konsumsi masyarakat dan dianggap sebuah pembenaran. Publikasi media tentang LGBT justru memprovokasi diskriminasi dan persekusi. Nah, video ini adalah salah satu bentuk upaya kami dalam mengangkat kembali nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap kebudayaan dan keberagaman gender yang berdasarkan prinsip sipakatau, sipakaina, dan sipakalaki. Begitu, Jonta. Baik, terima kasih buat penjelasan yang sangat menarik sekali tadi, Eman. Pertanyaan selanjutnya saya ingin menggali lebih dalam.
Tadi kan Eman sudah menjelaskan sedikit mengenai bagaimana perubahan persepsi masyarakat kita di Indonesia, terutama tentang ragam gender dan seksualitas atau komunitas dengan ragam gender dan seksualitas. Padahal seperti kita ketahui bahwa tradisi kita adalah tradisi yang mengenal ragam gender dan seksualitas, identitas itu sejak ratusan tahun yang lalu bahkan. Nah, bagaimana sebenarnya pengaruh-pengaruh nilai-nilai agama konservatif saat ini mempengaruhi pandangan orang-orang Indonesia terhadap komunitas ragam gender dan seksualitas, terutama di Sulawesi Selatan, berkaitan dengan budaya Bugis yang mengenal 5 gender ini? Pengaruh-pengaruh dari nilai konservatif Islam terhadap keberagaman gender, khususnya terhadap keberagaman gender ya, ini isu kebencian terhadap keberagaman gender yang dilontarkan oleh masyarakat yang mengatas agama itu sudah ada dari masa lalu dan saat ini, dan mereka khususnya ormas Islam yang konservatif itu berperan besar dalam memberikan penindasan terhadap kelompok keberagaman gender. Tetapi sebenarnya ini lebih ke pengaruh politik yang mengatasnamakan agama. Mereka menggunakan agama untuk melakukan ujaran kebencian terhadap suatu kelompok, termasuk kelompok Sogi SC. Aksi-aksi penolakan hingga ujaran kebencian terhadap orang dengan gender yang beragam, hingga tindakan dilakukan dengan tujuan menyebar dan prasangka negatif menyasar pada kelompok-kelompok minoritas gender. Dari dulu dan sekarang, sebut saja di dalam video tadi bahwa ada operasi Mapatoba yang dilatar belakangi dengan pemberontakan DITI pada tahun 65. Ada penyerangan terhadap kelompok biksu. Biksu dianggap suatu komunitas yang tidak beragama atau tidak bertuhan. Hingga saat ini diperlakukan kepada kelompok keberagaman dan seksual di beberapa daerah karena dianggap itu adalah sesuatu yang musyrik. Termasuk saat ini, baru-baru ini tahun 2017 ada penolakan, ada pembubaran Porseni Waria Sopeng yang di dalamnya kita ada mengkampanyekan terhadap keberagaman gender yang sayangnya itu tidak didukung oleh negara. Bahkan acara itu dibubarkan paksa oleh kepolisian daerah di Kabupaten Sopeng pada saat itu dengan melakukan tembakan 3 kali ke udara. Nah, ormas dari masa lalu dan sekarang itu menurutku itu ada benang merahnya. Mereka adalah keturunan dari pemberontak DITI yang ingin memperjuangkan Indonesia dalam bentuk negara syariah. Jadi kami melihat bahwa ada politik dari orang-orang yang tidak sepakat dengan model demokrasi Indonesia saat ini, bahwa ujaran kebencian terhadap suatu kelompok terhadap gender itu sudah ada dan dilakukan, itu adalah kelompok Islam konservatif. Terima kasih, Eman. Sekarang saya ingin berpindah ke Albert. Albert, sebagai orang yang bekerja pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Progresif yang mencoba mempromosikan dan melindungi hak-hak komunitas minoritas di Indonesia, termasuk juga orang-orang dengan ragam gender dan seksualitas. Bagaimana kamu melihat nilai-nilai konservatif Islam ini dalam mempengaruhi pembuatan regulasi dan undang-undang di Indonesia? Karena kita tahu kan saat ini banyak sekali rancangan undang-undang atau perda-perda di beberapa provinsi di Indonesia yang sepertinya terpengaruh oleh nilai-nilai konservatif Islam yang saat ini sedang menyebar luas di Indonesia. Oke, terima kasih Jonta atas pertanyaannya. Seperti yang tadi Kak Iman sudah sebutkan ya, kalau kami melihatnya bahwa nilai-nilai ini sebenarnya sangat berpengaruh di dalam perlakuan-perlakuan buruk, diskriminasi, dan persekusi yang dialami oleh teman-teman LGBT. Pada tahun 2019, kami melakukan monitoring untuk isu-isu LGBT, karena kita tahu pada tahun 2019 itu sebagai tahun politik, di mana kita akan melakukan pemilu untuk anggota legislatif baru dan juga presiden. Dan pada tahun itu saja kita menemukan ada kurang lebih 70 kasus yang memuat stigma ataupun perilaku diskriminatif dan juga ujaran kebencian, hate speech
di mana menempatkan kelompok LGBT dengan stigma yang terus-menerus ada dan terjadi di tahun-tahun sebelumnya juga, yakni berkaitan dengan stigma menyimpang atau bertentangan dengan agama dan lain sebagainya. Dan dari situ kita mendapat 3 tren yang bisa kita identifikasi. Yang pertama, kita melihat bahwa isu LGBT ini dijadikan sebagai isu untuk populisme agama, seperti yang tadi Jonta dan juga Kaiman sudah sebutkan, ada nilai-nilai konservatif Islam yang berusaha untuk me-frame kelompok LGBT ini untuk tujuan populisme agama, untuk memperkuat basis massa, untuk menunjukkan bahwa mereka tegas untuk mendapatkan panggung di media dan juga panggung politik, yang pada akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap elektabilitas. Yang kedua, kita melihat ada tren berkaitan dengan pemilu itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita belajar dari pemilu dan pilkada Indonesia, ketika ada populisme agama kanan, itu kelompok tandingannya akan berusaha untuk menggunakan wacana nasionalisme. Gitu. Dan ketika kita melihat wacana nasionalisme, sayangnya kita juga melihat pemojokan terhadap kelompok LGBT, gitu. Karena wacana nasionalisme yang dikeluarkan menjadi wacana nasionalisme yang eksklusif, gitu ya, yang melihat bahwa LGBT bukan bagian dari kebudayaan Indonesia misalnya. Maka itu juga menjadi salah satu tren di 2019. Dan tren yang ketiga, kita melihat bahwa ujaran kebencian itu juga digunakan untuk tujuan sekuritisasi. Pada tahun 2016, misalnya kita ingat betul Ria Mizar Triakudu, waktu itu Menteri Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa LGBT itu sebagai proxy war, lebih bahaya dari nuklir katanya. Dan ini juga diteruskan di tahun 2019, gitu, di mana ada panglima-panglima, ada pejabat-pejabat militer yang menggunakan isu ini untuk ya mungkin tujuan memperkuat sekuritisasi, memperkuat kewenangan, memperkuat pendanaan untuk tujuan sekuritisasi. Dan nilai-nilai inilah yang kita lihat juga bukan cuma di praktik politik pada tahun 2019, tapi terus dilanjutkan di pembentukan legislasi. Pembentukan legislasi nasional, seperti yang tadi Jonta sudah sebutkan, pada tahun 2019 kita misalnya melihat ada di rancangan undang-undang kitab hukum pidana, RKUHP, di mana ada perluasan pasal perzinahan dan kriminalisasi penyebaran kontrasepsi yang akan sangat berdampak kepada teman-teman LGBT. Lalu kita juga melihat pada tahun 2020 ada rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang juga memasukkan pasal tentang terapi konversi. Tapi yang lebih berbahaya sekali adalah berkaitan dengan perda-perda, berkaitan dengan bylaws, gitu, di mana ini yang monitornya agak sulit dan seringkali terlewat oleh kelompok masyarakat sipil, gitu ya. Kita misalnya melihat ada di Raperda Bogor tentang pencegahan dan penanganan perilaku penyimpangan seks, lalu juga ada di Perda Cianjur yang juga memuat yang sama, yang dimana memasukkan hubungan sama jenis sebagai dalam tanda kutip penyimpangan seks, gitu, yang akhirnya menjadi dalih untuk conversion terapi lagi. Lalu juga kita melihat bahwa banyak perda-perda ketahanan keluarga di banyak daerah di Indonesia. Misalnya di Papua gitu ya, kita melihat bahwa ada pasal pidana bagi orang yang tidak menjalankan ketahanan keluarga. Atau Perda Salatiga di mana ketahanan keluarga itu didefinisikan salah satu unsurnya adalah keimanan dan ketakwaan. Gitu. Jadi narasi Orde Baru tentang ketahanan keluarga itu masih dibawa sampai sekarang gitu. Bahwa keluarga selalu diperbandingkan dengan sebagai salah satu upaya, sebagai salah satu cara untuk mencegah penyebaran HIV, mencegah melakukan penanganan HIV gitu. Dan di sini keluarga yang diharapkan, yang diinginkan adalah keluarga heteronormatif gitu. Jadi ini sangat tidak mengakomodir kepentingan teman-teman LGBT. Terima kasih Albert. Pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah disampaikan Albert tadi, seperti tadi Albert sudah gambarkan bahwa ada banyak sekali wacana-wacana atau bahkan narasi-narasi pembentukan regulasi-regulasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal melalui perda yang mencoba mengkriminalkan atau malah menyatakan bahwa ragam gender dan seksualitas adalah bukan bagian dari Indonesia dan merupakan tindakan kriminal atau bahkan penyakit. Oleh sebab itu harus ada terapi konversi dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Albert sebagai kalau saya bilang defender ya, human rights defender yang bekerja pada salah satu lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia, poin-poin apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk memblok nilai-nilai konservatif tadi?
Karena kan sebenarnya kalau tadi seperti yang disebutkan Albert, bahwa perkembangan tentang isu atau merebaknya narasi-narasi perda-perda dan regulasi yang mengkriminalkan LGBT ini kan muncul di Jawa dan di Indonesia Barat, supaya ini tidak meluas sampai ke Indonesia Timur begitu. Karena sejauh sepengetahuan saya, saat ini kan tema sejenis belum muncul kebanyakan di Indonesia Timur. Silahkan, Albert. Iya, terima kasih Jonta pertanyaannya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan gitu ya, apa rencana advokasi ke depan, saya pikir kita bisa belajar banyak dari pengalaman tahun 2019 gitu, ketika masyarakat sipil bahu-membahu untuk menolak rancangan KUHP yang waktu itu diajukan oleh parlemen dan juga pemerintah. Dan kita melihat ada beberapa poin sebenarnya yang bisa kita pelajari. Yang pertama, itu perlu sekali aktivisme interseksional gitu ya. Karena dan mungkin ini juga berkaitan dengan apa yang kita advokasikan gitu. Kita melihat RKUHP itu sebagai ancaman bersama, bukan cuma ancaman bagi komunitas LGBT gitu, tapi juga ancaman bagi kelompok-kelompok rentan yang lain, kelompok pengguna narkotika, kelompok perempuan korban, kelompok disabilitas dan lain sebagainya, yang akhirnya menyebabkan aktivisme yang kita lakukan itu menjadi interseksional dan menjadi luas gitu. Dan karena itu juga jadi salah satu cara untuk kita membangun aliansi ke depan, bagaimana kita bisa berjejaring dengan bukan cuma komunitas LGBT gitu, tapi juga komunitas-komunitas marginal yang lain, membentuk suatu kohesi masyarakat sipil yang lebih kuat. Ya, poin kedua adalah berkaitan dengan pendekatan yang kita perlu untuk lakukan gitu. Dan pendekatan yang kita lihat efektif di misalnya di RKUHP adalah bagaimana kita bisa membagi itu menjadi strategi litigasi dan non litigasi gitu ya. Pada saat bersamaan misalnya non litigasi melalui proses demonstrasi, melalui proses lobbying, proses bertemu misalnya dengan kedutaan-kedutaan untuk mereka juga membantu mendesak pemerintah Indonesia, itu menjadi poin krusial gitu. Di samping kita menyiapkan juga upaya litigasinya apabila ini tidak berhasil dan tetap diundangkan pada akhirnya gitu, terutama litigasi berkaitan dengan misalnya judicial review gitu, yang mana ini jadi sangat relevan untuk kita terapkan di peraturan-peraturan daerah gitu, mengingat jangka waktu judicial review untuk perda-perda memiliki batas waktu gitu. Dan terakhir tentu saja bagaimana untuk menempatkan kelompok masyarakat sipil sebagai yang terdepan gitu ya. Dan ini cuma bisa dilakukan dengan kita terus memperkuat komunitas-komunitas, terus membuat mereka mampu dan berdaya untuk mengorganisir gitu. Karena seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa peran monitoring itu yang diperlukan, terutama di daerah-daerah yang punya basis massa konservatif yang kuat gitu ya. Jangan sampai kita lolos, jangan sampai kita kecolongan untuk tiba-tiba sudah ada aja tuh perda yang bermasalah dan berpotensi untuk mendiskriminasi. Terima kasih Albert. Sekarang saya ingin berpindah ke Kak Agustin ini. Sebagai salah satu aktivis perempuan queer yang cukup kompeten dalam bidangnya, dan juga sekaligus sebagai seorang pengacara yang mencoba memberikan bantuan kepada kasus-kasus yang menjerat teman-teman queer atau teman-teman LGBTIQ di Indonesia secara pro bono mostly. Menurut Kak Agustin ini ada nggak sih peluang-peluang kunci yang dapat kita gunakan dalam mengcounter narasi-narasi konservatif ini, sehingga setidaknya ke depan lebih sedikitlah kasus-kasus yang menjerat teman-teman komunitas LGBTIQ yang berkaitan dengan ranah hukum Indonesia? Terima kasih Jonta, selamat siang dan juga malam untuk di wilayah lainnya. Suatu kehormatan ya saya bisa menjadi salah satu narasumber di acara Out Summit ini. Nah, terkait dengan peluang, sebetulnya tadi saya melihat film yang sudah diputar itu adalah salah satu film yang sangat baik ya. Indonesia itu kalau kita melihat kepada sejarahnya sebetulnya negara yang mengakui keberagaman gender khususnya ya dan seksualitas di Indonesia. Itu bisa kita lihat misalnya salah satunya di budaya Bugis, terus di Palu juga ada sebetulnya di
Gorontalo, terus di Kalimantan Barat, di Bali, Kelungkung, termasuk juga sejarah-sejarah yang terrepresentasi lewat patung-patung ya kalau kita ngelihat di Museum Medan Merdeka Barat, Jakarta, ataupun juga di Candi Borobudur ya, tentang bagaimana gender ekspresi, identitas gender, keragaman seksualitas itu terrepresi. Termasuk juga Ardanari itu kan salah satu nama yang diambil dari salah satu patung yang kami temukan di Museum Medan Merdeka Barat, dewa dengan dua tubuh yang merepresentasikan setengah tubuh perempuan, setengah tubuh laki-laki, yang kita bisa lihat sebagai representasi intersex, bigender, dan lain-lain ya. Jadi itu juga menunjukkan kita punya budaya yang dilupakan terkait dengan keragaman gender dan seksualitas. Dan ini menjadi peluang penting ya menurut saya, dan kita sudah mulai laksanakan ya di proyek rawat hak dasar kita, dan saya senang sekali karena kita mulai kembali mengingatkan masyarakat kepada budaya-budaya kita yang sebetulnya sudah sangat mengakar, memiliki keragaman gender dan seksualitas. Itu pertama. Terus dan itu sangat penting untuk Indonesia wilayah timur yang belum tercemari dengan narasi-narasi interpretasi agama yang menyudutkan LGBT ya menurut saya. Nah, yang kedua, narasi konservatif itu memang harus dikanter dengan narasi yang progresif. Kalau itu interpretasinya agama, maka kita juga menggunakan interpretasi agama. Nalar dilawan dengan nalar, hasrat dilawan dengan hasrat ya. Jadi tidak bisa berbalik. Nah, karena itu kajian-kajian LGBT di dalam konteks agama itu menjadi sangat penting, dan kita bagaimana perspektif HAM itu juga harus dimasukkan ke dalamnya, karena jadi nggak bisa agama itu secara di dalam konteks hermeneutika ya tidak bisa diterjemahkan itu ataupun diinterpretasikan hanya satu garis, tetapi harus melihat ke seluruh aspek kehidupan manusia termasuk juga konteks budaya, dan itu sebetulnya sudah mulai dilakukan oleh banyak organisasi LGBT ya. Memang pengaruhnya masih kecil, tetapi saya yakin kalau kita terus-menerus intern itu juga akan membuat masyarakat tersadarkan kembali kepada kebudayaan awal asli Indonesia. Kan konservatisme itu mulai menguat di Indonesia setelah agama Samawi masuk ya. Kita juga punya agama-agama lokal yang lebih menghargai keragaman gender dan seksualitas. Nah, selain itu juga kita mulai juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada institusi-institusi pendidikan yang berbasis agama. Salah satunya kan kita sudah mulai ya dengan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang menurut saya sangat progresif. Mereka sudah mulai mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi, seminar yang sifatnya nggak hanya Indonesia tetapi internasional, dan mengundang nggak hanya tokoh-tokoh agama Kristen tetapi juga tokoh-tokoh agama yang lainnya seperti Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Nah, terus kalau kita melihat ke dalam keragaman agama di Indonesia, memang yang kita mulai bisa punya peluang itu di agama Kristen ya. Kalau Katolik itu masih netral, tetapi kalau keberpihakan itu sudah mulai ada di tokoh-tokoh agama Kristen. Dan memang jumlahnya nggak terlalu banyak, tetapi itu juga menjadi tahapan-tahapan penting. Kalau kita mengingat wilayah timur juga agamanya 50% Muslim dan 50% non-Muslim ya, dan itu menjadi hal yang menjadi peluang juga buat kita untuk terus-menerus mensosialisasikan terkait dengan keragaman gender dan seksualitas. Jadi isu agama dengan isu budaya itu harus dimix. Dan yang ketiga itu hukum. Hukum itu penting ya di Indonesia, karena kalau kita melihat kepada sistem hukum di Indonesia, kita itu menganut sistem hukum civil law sebetulnya, walaupun juga dipengaruhi oleh common law, dipengaruhi oleh hukum adat dan juga agama. Nah, tetapi kalau secara umum kita melihat hukum di Indonesia itu sebetulnya walaupun memang netral gender, tapi itu bisa menjadi peluang bagaimana kita menginklusifkan hukum di Indonesia sehingga kejahatan-kejahatan atas dasar agama itu kan juga negara Indonesia kan negara hukum, itu bagian dari persoalan-persoalan yang harus diselesaikan secara hukum. Jadi kalau menurut saya kita juga LGBT itu harus mulai berani
access for justice ya, mengakses keadilan hukum kalau kita mengalami beragam bentuk kekerasan kaitannya dengan menggunakan interpretasi agama, dan itu juga kesempatan bagi lawyer yang sahabat LGBT juga untuk mensosialisasikan budaya-budaya kita yang sebetulnya yang kalau kita melihat ke dalam konteks hukum di Indonesia tidak ada gender ketika gendernya bukan laki-laki ataupun perempuan itu dikriminal, tetapi kan selalu mencari pasal-pasal yang dipaksakan untuk bisa mengkriminalisasi. Itu menjadi tantangan tersendiri sebetulnya. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Agustin, menarik sekali. Tapi saya ingin mengangkat tentang satu poin yang tadi Mbak Agustin angkat mengenai counter narasi. Biasanya kan kalau kita bicara tentang counter narasi dengan narasi yang lebih positif, bicara tentang bagaimana media mengcover isu-isu yang berkaitan dengan ragam gender dan seksualitas atau LGBTIQ di Indonesia. Menurut Kak Agustin, karena saya tahu juga Kak Agustin juga kan bekerja dengan beberapa lembaga-lembaga media yang ada di Indonesia. Sejauh ini landscape media di Indonesia terkait pandangan mereka terhadap LGBTIQ atau ragam gender dan seksualitas seperti apa? Sebetulnya organisasi saya itu mulai mengembangkan modul panduan media meliput LGBT tahun 2010 ya, dan itu sudah diuji cobakan. Nah, kalau kita untuk mempengaruhi medianya, karena itu adalah korporat, ada struktur, ada kepentingan-kepentingan bisnis, jadi dan lain-lain itu sulit. Pada akhirnya kita melakukan pendekatan-pendekatan secara langsung kepada jurnalisnya dan editornya. Jadi lebih kepada person-person yang kita bayangkan bahwa ketika mereka punya perspektif itu juga akan sedikit mengubah pandangan-pandangan dari jurnalis ketika mereka meliput ataupun juga mengangkat isu LGBT. Nah, kalau kita ngelihat memang belum ya, mungkin dari 100% itu kita sudah mulai 30% itu banyak jurnalis yang meliput LGBT dengan narasi yang positif ya, seperti itu. Tapi itu memang butuh waktu panjang, dan kita ngelihat ada 2 organisasi jurnalis yang menurut saya punya kekuatan untuk terus-menerus kita kuatkan dan kita dorong, itu seperti AJI dan juga Sejuk ya. Sejuk ini juga menjadi bagian dari aliansi yang bekerja dengan Ardenari di program Rawat Dasar Hak Kita, dan menurut saya punya keberhasilan yang besar ya, terlebih karena Sejuk bekerja untuk isu pluralisme. Jadi kalau misalnya ada kasus pembunuhan dalam jumlah banyak dilakukan oleh LGBT, biasanya nanti media-media lain akan melihat kepada orientasi seksualnya. Sekarang itu sudah ada banyak juga jurnal media-media yang justru fokus kepada pokok perkara pidana atau kejahatannya, tidak lagi melihat kepada isu-isu orientasi seksual. Itu ya, itu menurut saya udah terjadi perubahan 5 tahun belakangan ini. Ada beberapa media yang jurnalisnya sudah dilatih mulai memberitakan isu LGBT secara baik, dan ini juga kesempatan penting buat kita mendorong media-media itu juga untuk mengangkat isu budaya ya, yang tadi terkait dengan keragaman gender dan seksualitas. Terus kalau kita melihat juga digital media semakin berkembang, sekarang saya mulai melihat banyak tokoh-tokoh LGBT yang menggunakan misalnya TikTok, menggunakan IG untuk membuat 1 menit, 2 menit cerita-cerita terkait dengan LGBT, ataupun juga dikaitkan ataupun juga mengangkat pertanyaan. Saya salah satunya saya lihat itu di TikTok-nya Gunawan ya, dan menurut saya itu cukup baik ya, bagus, misalnya mengangkat isu-isu yang lagi tren, isu sosial biasa dikaitkan ke isu LGBT, untuk melihatnya itu menjadi pembelajaran yang sangat penting. Selain itu ada juga yang teman-teman udah mulai milenial toleran ya, mereka mengangkat isu-isu keberagaman, tetapi yang tadi Albert bilang interseksionalitas, jadi lebih kepada bagaimana toleransi terhadap apakah agama, keberagaman gender dan seksualitas itu diangkat, walaupun sebetulnya yang membuat adalah orang-orang muda LGBT, tetapi isunya menjadi interseksionalitas dan dikemas secara ramah sehingga itu menjadi informatif. Nah, kalau kita melihat konteks sekarang, memang media itu kita LGBT menyediakan informasi yang sifatnya informatif ya, tidak lagi yang membuat orang merasa terancam, tetapi sifatnya informatif sehingga bisa dilihat dan mereka mulai mempelajari. Jadi sebetulnya
media itu membantu kita untuk mengingatkan kembali sejarah terkait dengan keragaman gender dan seksualitas yang sebetulnya adalah Indonesia, seperti itu. Terima kasih Mbak Agustin, menarik sekali. Saya ingin mendorong teman-teman yang hadir dalam diskusi kita ini, jika punya pertanyaan silahkan diajukan di kolom Q&A. Tapi sebelum saya punya beberapa pertanyaan lain, kita menjawab ada satu pertanyaan di Q&A yang dari Mas Gun. Mungkin ini orang yang sama yang disebutkan oleh Mbak Agustin tadi barangkali. Itu yang TikTok tuh keren tuh. Baik, silakan. Mungkin tidak harus saya baca. Baik, saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia barangkali. Buat Albert, bisakah dijelaskan bagaimana AILA, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, dan kelompok-kelompok partai Islam lainnya yang mencoba mempropos atau mengusulkan mengkriminalisasi LGBT dalam RKUHP. Ini baru terjadi 3 hari lalu, bukan? Bisa nggak memberikan saran apa yang bisa dilakukan oleh komunitas internasional untuk menolong kita? Silahkan, mungkin bisa dibantu dijawab, Albert. Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya, Kak Gun. Jadi untuk teman-teman, jadi seperti yang tadi Kak Gun sudah sampaikan, di Indonesia kita mengenal ada yang namanya organisasi AILA atau Family Law Alliance kalau saya tidak salah dalam bahasa Inggrisnya, di mana mereka memperjuangkan nilai-nilai konservatisme dan juga kriminalisasi ataupun terapi konversi terhadap teman-teman LGBTIQ. Dan ini upaya mereka saya pikir dimulai pada tahun 2016 ketika mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk memperluas pasal perzinahan gitu ya, sehingga bisa juga mencangkup teman-teman LGBT ataupun siapapun yang tidak terikat di dalam hubungan pernikahan gitu. Dan ini pesan yang terus mereka sampaikan gitu ya, bukan cuma di RKUHP ataupun RUU Ketahanan Keluarga, misalnya yang lebih baru-baru ini, lebih terkini, misalnya ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus, mereka juga termasuk sesuatu yang sangat menolak itu, gitu, karena mereka menyatakan bahwa hubungan seksual meskipun konsensual tapi tidak ada di lingkup pernikahan itu tetap termasuk sebagai kekerasan seksual gitu. Jadi sangat berbahaya apabila ideologi seperti ini atau penilaian seperti ini dilanjutkan di rancangan undang-undang yang lain gitu. Nah, berkaitan dengan apa yang bisa dilakukan oleh dunia internasional, mungkin nanti Kak Eman dan juga Kak Agustin bisa bantu menambahkan. Tapi yang menurut saya penting ada 3 poin. Yang pertama adalah seperti yang tadi Kak Eman sudah jelaskan, untuk mendorong narasi-narasi keberagaman seksualitas dan gender di Indonesia, menggunakan narasi tradisional Indonesia ataupun seperti yang tadi Kak Agustin bilang, agama ya dilawan dengan agama, interpretasi agama dilawan dengan interpretasi agama. Dan di sini dunia internasional harus coba untuk menempatkan nilai-nilai seksualitas dan keberagaman gender yang sudah ada di Indonesia untuk dikemas lagi gitu. Jadi kita bisa menangkal tuduhan-tuduhan seperti wah ini kan pengaruh Barat, ini budaya luar gitu. Yang mana sebenarnya tidak gitu, dari interpretasi kita terhadap budaya ataupun nilai-nilai keagamaan menunjukkan bahwa bukan itu yang terjadi. Yang kedua saya pikir adalah dorongan kepada terutama pejabat-pejabat pemerintahan yang melakukan hubungan bilateral dengan Indonesia gitu ya, dan mendesak mereka untuk juga mengakui keadaan kelompok LGBT di Indonesia gitu. Mungkin salah satu cara yang paling mungkin dan paling bisa dilakukan adalah di Universal Periodic Review, di mana pada Maret 2022 Indonesia akan direview gitu oleh negara-negara lain gitu. Nah, mungkin kita bisa mendorong juga supaya negara-negara lain bisa mengangkat isu LGBT di UPR berikutnya. Yang terakhir tentu saja berkaitan dengan pendanaan. Saya pikir seperti yang pesan saya tadi bahwa kita perlu untuk memperkuat kelompok masyarakat sipil, saya pikir itu yang menjadi kebutuhan oleh teman-teman di komunitas gitu, bahwa mereka perlu diperkuat, mereka perlu diperluas jejaringnya bukan cuma di kelompok LGBT gitu, tapi juga kelompok-kelompok yang lain, kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lain, dan mereka juga misalnya membutuhkan
uang-uang yang lain untuk misalnya program evakuasi ataupun dana darurat yang seringkali terjadi kondisi-kondisi kedaruratan yang tidak bisa kita prediksi. Jadi mungkin itu beberapa poin yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Albert. Sambil menunggu pertanyaan dari audiens atau dari peserta yang hadir, silakan jika masih ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Saya ingin bertanya ke Kak Eman ini, karena sebagai perwakilan dari aktivis yang bertempat di Indonesia Timur, yang mungkin memiliki konteks yang berbeda dengan teman-teman yang ada di Jawa atau di Sumatera barangkali. Menurut Kak Eman, kira-kira apa yang sebaiknya kita perlu perhatikan selain daripada yang sudah kita bahas tadi mengenai narasi budaya, narasi agama, kemudian pendekatan hukum sipil seperti yang disampaikan oleh Kak Agustin, yang perlu kita perhatikan dalam kerja-kerja advokasi kita terutama untuk Indonesia Timur. Karena seperti yang mungkin saya bisa cerita sedikit, saya baru pulang dari Ternate, dan bagaimana di Ternate itu Pemdanya, pemerintah daerahnya sangat bisa berkomunikasi baik dengan teman-teman ragam gender dan seksualitas, tidak sama seperti apa yang terjadi di Indonesia Barat. Mungkin ada peluang-peluang lain yang barangkali Kak Eman bisa share, dan kami yang ada di Indonesia Barat bisa juga sama-sama belajar dari teman-teman yang ada di Indonesia Timur. Silahkan Kak Eman. Ya, seperti yang tadi dijelaskan juga oleh Kak Agustin bahwa kita sangat penting untuk mencoba untuk mengangkat lewat kampanye budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, ada Palu, ada Kalimantan, dan ini adalah salah satu alat advokasi untuk mengangkat tentang keberagaman gender. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana penggunaan istilah lokal. Saya punya pengalaman ketika video ini jadi, saya mencoba untuk mengkampanyekan. Saya tidak menggunakan bahwa ini adalah sebuah video kampanye, tapi saya lebih menggunakan istilah lokal, misalkan calabai dan calalabai dalam kampanye tersebut. Kenapa? Karena ini adalah salah satu cara untuk pendekatan kepada orang-orang yang akan terlibat, dan juga salah satu cara untuk mengurangi resiko-resiko yang ada. Dan setelah kami melakukan itu, dan banyak sekali ketertarikan khususnya anak-anak muda dari mahasiswa untuk terlibat dalam diskusi-diskusi kami. Sebagian besar adalah mahasiswa-mahasiswa yang belajar untuk belajar terkait budaya. Ketika pendekatan kami menggunakan bahasa LGBT, mereka agak ragu-ragu, dan kami juga pernah berdiskusi dengan tokoh-tokoh budaya bahwa LGBT adalah produk dari Barat, dan beberapa orang yang kenapa kalian tidak menggunakan istilah-istilah lokal, itu lebih familiar, lebih bisa diterima di masyarakat. Ketika menggunakan calabai atau calalai, masyarakat akan lebih penerimaannya akan berbeda ketika berbicara LGBT, karena setiap orang misalkan di masyarakat ketika berkata LGBT langsung ada stigma di kepalanya bahwa itu adalah perkawinan sejenis homoseksual. Tapi ketika ada nilai-nilai lokal yang di dalamnya, itu sangat memudahkan, salah satu alternatif, dan itu yang masih dijaga di wilayah Indonesia Timur sama teman-teman di Merauke yang di Momere, bahwa bagaimana masyarakatnya sangat beradaptasi dengan teman-teman keberagaman gender, karena mereka membangun nilai-nilai yang sebenarnya mereka jaga, bahwa bagaimana kita juga pendekatannya tentang nilai-nilai kearifan lokal. Terima kasih Eman. Saya ingin menanyakan sedikit pertanyaan yang sama mungkin dengan Kak Agustin. Kalau menurut pandangan Kak Agustin bagaimana ini tentang problematika ketika kita menggunakan istilah internasional atau istilah Barat, penyebutan LGBT dengan penyebutan ragam gender dan seksualitas identitas yang keindonesiaan ini di Indonesia.
Apakah memang menurut pandangan Kak Agustin ada dilema atau problematika ketika kita menggunakan istilah asing dalam kerja-kerja advokasi kita ketimbang kita menggunakan istilah barangkali yang lebih seperti meminjam kata Kak Eman tadi yang mengangkat kearifan lokal Indonesia itu sendiri? Iya, saya sangat sepakat ya dengan Kak Eman. Itu pengalaman panjang Ardanari juga ya. Kalau udah bicara tentang isu LGBTIQ+, pasti akan berpandangan itu dari Barat dan kita dipengaruhi. Nah, termasuk juga kalau kita menggunakan kata term hak asasi manusia ya, itu juga langsung dibilang dari Barat. Padahal kalau kita melihat sejarah Indonesia itu lahirnya Konstitusi Indonesia yang memasukkan isu hak asasi manusia itu 1945. Sementara kalau DUHAM 1948. Jadi sebetulnya di luar Indonesia, jadi HAM itu adalah dari Indonesia. Itu tuh yang kalau di pelatihan-pelatihan selalu saya ingatkan ya. Misalnya ketika memberi pelatihan kepada petugas kesehatan ataupun juga guru dan lain-lain terkait dengan SOGSC. Pasti kita akan bilang terkait HAM itu lahirnya di luar Indonesia ya, jadi lahir dari Indonesia. Nah, itu jadi kita harus punya strategi. DUHAM itu 1945. Indonesia konstitusi kita 1945. Nah, itu pertama. Selain itu kalau misalnya kita sekarang juga jarang menggunakan kata hak asasi manusia tetapi lebih menggunakan hak konstitusi. Kenapa? Karena untuk memudahkan masyarakat itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana di situ ada poin-poin terkait dengan hak asasi manusia yang anti diskriminasi. Jadi kita memang harus dikembalikan kepada istilah-istilah lokal ataupun juga yang umum di Indonesia. Ya, untuk istilah HAM. Terus misalnya hak-hak warga negara. Nah, itu kita menggunakan hak isu itu. Nanti kan bisa turunannya hak hukum. Jadi kalau ada kasus-kasus hukum itu juga kita melihat bahwa ya dia warga negara. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada istilah-istilah lokal di mana mereka harus tahu bahwa kita lahir di Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang hak-hak kita dilindungi oleh konstitusi misalnya yang ada hak asasi manusia. Nah, terkait dengan yang isu LGBT pun pada akhirnya misalnya di beberapa teman-teman LGBT kan sudah mulai mengembangkan istilah-istilah yang digunakan mudah dipahami secara lokal ya. Misalnya kayak yang dulu ya, zaman dulu ada waria misalnya. Wanita, pria yang itu adalah bahasa Indonesia. Sekarang itu walaupun ada istilah trans, nah tapi kalau kata trans kan kita juga sudah mengetahui trans artinya berpindah, makanya transpuan, berpindah kepada perempuan misalnya. Ketika terjadi perubahan-perubahan istilah, itu langsung cepat melekat di masyarakat. Kenapa? Karena kita menggunakan konteks istilah lokal yang memang ada di Indonesia gitu ya. Memang kadang-kadang perlu seperti itu, tetapi kalau nanti untuk kalangan akademisi, kalangan politisi, kita tetap juga misalnya tidak, kalau SOGSC itu kan lebih banyak kita ke akademisi ya, tapi kalau ke DPR segala macam keragaman gender dan seksualitas menggunakan. Jadi memang kita harus kaya dengan beragam strategi bahasa itu kan menjadi power knowledge ya, kalau Foucault bilang bahasa menjadi kekuatan kita untuk mengcounter narasi-narasi misalnya yang memang merugikan kita misalnya. Jadi kita memang mengcounter dengan narasi menggunakan kekuatan-kekuatan bahasa. Jadi saya sepakat ya dengan Eman dan senang sekali karena Eman lewat filmnya itu mengangkat tentang narasi Calalai dan Calaba yang memang eksis di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Kak Agustin. Nah, ini ada pertanyaan di Q&A dari Lian dari Manado, tapi saya kurang tahu ini untuk siapa, tapi saya mungkin bisa lempar ke beberapa teman-teman pembicara di sini siapa yang ingin menjawab. Apakah perlu kita membuat suatu organisasi yang anggotanya sekutu teman-teman, mengingat tadi sudah diingatkan sekutu orang-orang ragam gender dan seksualitas, saya ubah dari kata LGBT, berlatar belakang dari kesehatan, dalam hal ini psikiater atau psikolog, maupun dari agama untuk pembanding organisasi seperti AILA. Ada yang mau menjawab barangkali? Kak Eman barangkali, atau Kak Agustin, atau Kak Albert, silakan. Kalau menurut saya, kan sekarang udah banyak koalisi-koalisi ya, ada koalisi
organisasi-organisasi perempuan, gerak bersama tuh di mana LGBT juga masuk ke dalamnya, itu sudah mulai ada. Terus koalisi anti kekerasan seksual, bahkan sekarang kan ada koalisi lawyer sahabat LGBT dari program outreach, itu kita mulai melahirkan yang anggotanya adalah lawyer-lawyers yang dia itu memang ada yang LGBT tetapi juga ada banyak yang sahabat LGBT. Jadi menurut saya kita bisa mendorong mereka untuk membuat aliansi-aliansi. Nah kalau yang psikolog segala macam kan sudah ada ya. Itulah peran-perannya kita untuk mendekati mereka, untuk mewarnai mereka dengan perspektif ragam gender dan seksualitas, itu harus sudah mulai masuk ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Nah nanti kalau untuk wilayah timur itu mungkin kita lebih banyaknya promote budaya ya yang tidak karena kan lebih ramah ya terhadap LGBT, tapi bagaimana menguatkan keramahan terkait dengan LGBT itu dengan menguatkan ataupun juga membangun aliansi-aliansi tersebut. Jadi bisa jadi mengembangkan aliansinya organisasi LGBT bergabung dengan inklusivitas itu menjadi penting ya, karena Indonesia itu negara pluralis. Indonesia, kalau kita berbicara tentang demokrasi, maka pluralisme di dalamnya LGBT itu ataupun ragam gender dan seksualitas adalah di dalamnya. Jadi kita mungkin tidak lagi memisahkan diri, tetapi masuk dan membangun kekuatan untuk mempengaruhi. Baik, terima kasih Kak Agustin. Kak Eman, ada yang mau ditambah? Atau cukup? Kayak sudah cukup dari penjelasan dari Kak Agustin. Baik, kita punya 4 menit lagi sebelum ke final statement. Ada satu pertanyaan dari Kak Gun, tapi ini pertanyaan ditujukan ke saya, tapi karena saya fungsinya hari ini sebagai moderator, bukan yang jadi pembicara, saya ajukan ke 3 pembicara yang luar biasa yang ada di sini saja ya, saya kira. Menurut kamu, seberapa optimis perlawanan kita dari Indonesia bagian timur melawan kekuatan dari Indonesia bagian barat? Mungkin Kak Eman atau Kak Albert bisa membantu menjawab Kak Gun. Silakan. Iya, kalau dari apa yang kita sudah petakan ya, waktu itu juga bersama dari teman-teman Outright, dari teman-teman Abdelnari, Sejuk, KBR, dan Gaya Nusantara, kita sebenarnya melihat bahwa ada potensi-potensi, ada modalitas-modalitas yang dimiliki oleh teman-teman di Indonesia Timur, dan juga kedekatan mereka dengan stakeholder-stakeholder terkait, seperti Pemda, KPAD, ataupun media dan universitas di sana, yang menunjukkan bahwa wah, kita melihat ada potensi nih untuk membentuk regulasi-regulasi anti diskriminasi atau berkaitan dengan kota ramah HAM dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah cukup optimis, saya pikir ya cukup optimis gitu ya, bahwa kita bisa menemukan lokal champion baru di Indonesia bagian timur gitu, yang mungkin perlu kita terus dorong dan terus bantu dengan supervisi dari Kak Jonta sendiri. Baik, saya pikir saya sepakat sekali dengan Kak Albert. Kita perlu untuk tetap optimis, karena kalau kita tidak optimis, ya berarti kita jadi hopeless ya, tidak punya harapan lagi untuk adanya perubahan buat Indonesia. Tapi kalau kita optimis, kita akan tetap semangat melakukan segala daya upaya untuk bisa mengubah sesuatu untuk komunitas kita. Kak Eman, ada yang mau ditambah? Ya, sama dengan Kak Albert. Tentunya harus optimis dong untuk bagaimana pemenuhan terhadap kelompok minoritas seksual, dan memang sudah banyak lahir champion-champion khususnya individu-individu jurnalis yang sudah bekerja sama dengan komunitas LGBT di Indonesia Timur. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, contohnya dari Sejuk, sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan workshop untuk bagaimana memberikan pemahaman terkait GSC, khususnya dalam hal penulisan pemberitaan media yang dilakukan oleh jurnalis, dan di Indonesia Timur juga sudah mulai muncul regenerasi-generasi baru, khususnya individu-individu LGBT yang mau berjuang bersama dalam kolektivitas dan mulai berjejaring dengan organisasi dulat dari LGBT dengan isu interseksualitas. Ini adalah salah satu modal dan semangat baru bagaimana konsep yang ada di Indonesia Timur atau yang dianggap bahwa Indonesia Timur adalah wilayah yang masih dianggap aman untuk isu dari Islam konservatif, itu tetap bisa dijaga dengan individu-individu champion yang lahir tadi. Baik, terima kasih Kak Eman. Karena saya sudah diingatkan oleh host bahwa tinggal 1 menit, jadi saya pikir pesan optimisme tadi menjadi
pesan akhir kita dari setiap pembicara dan termasuk juga dari saya untuk teman-teman aktivis baik yang ada di Indonesia Timur maupun yang ada di luar Indonesia untuk tetap melakukan segala daya upaya kita untuk mencapai perubahan yang kita harapkan untuk bagaimana komunitas ragam gender dan seksualitas itu bisa bukan hanya diterima ya, tapi diakui menjadi bagian dari kemanusiaan yang seutuhnya. Begitu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dengan sesi kami Outright Action International saat ini. Hari besok adalah hari terakhir untuk Global Out Summit yang bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan bergabung. Kemudian silahkan juga mengisi feedback di chat yang sudah di-share linknya untuk teman-teman yang ingin memberikan kita feedback dari sesi kita kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang, selamat malam, dan selamat berjuang. Salam sehat. Terima kasih.